Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus sholati, rukun-rukun sholat. Ayafuruduha arba'ata asyarah bija'lit tuma'ninatin fi mahaliha ruknan wahidan. Disebut juga dengan fardu sholat. Kalau rukun berarti wajib. Terhitung 14 ya. Asyarah ya. Dengan menghitung masing-masing tumakninah sebagai satu rukun tersendiri. Jadi setiap satu tumakninah yaitu satu rukun. Yang pertama ahaduha niyatun. Yang pertama niat. Apa itu niat? Wahiyal qasdu bil qalbi li khobarin innamal a'malu bin niat. Yang pertama niat yaitu kesengajaan hati ya. Berdasarkan hadis hanya amal yang sah itu terletak pada niatnya. Niat adanya di dalam hati. Jadi hati memang bicara hati melaksanakan untuk sholat. Wajibu fiha ayaniyati qasdu fi'liha ayasholati litatamayyajan baqiyatil af'ali wa ta'inuha min juhrin aw ghairiha litatamayyaja an ghairiha. Dalam melakukan niat, karena niat nggak seperti melakukan ngangkat tangan, ya, tidak seperti kita melakukan mau ruku. Niat diwajibkan meletakkan unsur yang pertama apa? Kesengajaan melakukan sholat. Bicara niat di dalam hati. Qasdul fi'li, ya, agar sholat dapat terpisahkan dengan perbuatan-perbuatan lain. Ya, pernyataan jenis sholat. Jenisnya ini jenis daripada niat tadi apa? Ta'yin ya, zuhur atau lainnya. Menta'yinkan sebutan waktu yang akan dilakukan di waktu kita mau sholat. Waktu apa ta'yinnya? Zuhur, asar, maghrib, itu namanya ta'yin ya, agar dapat terpisahkan antara zuhur dengan yang lainnya, ya, itu namanya ta'yin. Sebutan nama ya, sebutan nama waktunya itu ta'yin. Fala yakfi niyatu fardil waktu, karena itu belumlah cukup hanya niat menunaikan kefarduan waktu sholat secara umum, belum cukup ya. Masih ada lagi yang lain di dalam niat tadi. Walau kanati sholatul maf'ulatu naflan ghairu mutlaqin, bila sholat yang dikerjakan itu sholat sunnah yang bukan sunnah mutlak. Misalnya sholat rawatib, karrawatibi, wa sunanil muaqqatati auzatis sababi. Ya, misalnya sholat rawatib, sholat sunnah yang ditentukan waktunya atau yang mempunyai sebab. Sebab habis berwudu, sebab kita niat mau ke masjid, sholatul masjid. Maka kecuali ta'yin diwajibkan pula menyebutkan penyebabnya. Semisal menyebutkan zuhur pada sholat sunat zuhur, baik qobliyah atau ba'diyah, disebut qobliyatat zuhri, ba'dal zuhri, disebut karena kita mau melakukan ya, mau melakukan sholat sesudah zuhur, sholat sebelum zuhur ya. Sekalipun yang qobliyah itu tidak dilakukan sesudah zuhur, walaupun kita karena ingin mengejar jamaah, karena kita terbiasa istiqomah dengan qobliyah, kita kerjakannya setelah zuhur, nggak apa-apa. Paham? Ya, nggak apa-apa. Ya, karena mengharapkan berjamaah dulu. Ya, qobliyahnya nanti setelah zuhur, setelah qobliyah baru ba'diyahnya. Ya. Wa misluha kullu sholatin laha sunnatun qoblaha wa sunnatun ba'daha wa qaidil adha awil akbar awil fitri awil asghar fala yakfi sholatul aid
Demikian pula setiap sholat yang mempunyai sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, ya, yang fardu diikuti dengan itu qobliyah ba'diyah. Sholat hari raya adha atau besar, atau hari raya fitri atau kecil, maka di sini tidak cukup hanya niat sholat hari raya saja tanpa menyebutkan jenis hari raya yang dimaksud. Sebut usolli sunatan Idul Fitri, usolli sunatan Idul Adha, disebut jenisnya, jenis sholat. Kalau nggak disebut nggak sah. Jadi ya, wal witri sawaun wahidatun wazaidatu alaiha wa yakfi niyatul witri min ghairi adadin wa yahmalu ala ma yuriduhu alal auju. Termasuk juga sholat sunnah witir. Sebut sholat sunnah witir, baik ditunaikan 1 rakaat atau lebih, sebut 1 apa 3 apa 5, disebut bilangannya, jangan nggak disebut. Di sini cukup niat sholat witir tanpa menyebut bilangan rakaatnya dan dimaksudkan hukumnya kepada maksud pelakunya. Demikian dasar dari beberapa wajah yang sebaiknya disebut, tapi bilangannya, ya, sifat bilangannya nanti tertanam di hati bahwa kita ini mengerjakan witir 1 rakaat atau 3 rakaat, ya. Walaupun ada beberapa wajah yang memang hanya menyebutkan niat witir, karena witir dilakukan baik itu sekaligus secara ganjil atau memang dibagi beberapa kali. Wala yakfi fihi niyatun sunnatil isya'i aurati batiha. Namun tidak boleh dengan niat sunnah isya atau rawatib isya. Nggak boleh sunat sholatul isya qobliyah disebutnya atau ba'diyah disebutnya. Nggak boleh disebut sunatul isya ini. Ya, bisa. Wa tarawihi wa duha wa kastisqain wa kusufi samsi au komarin. Dan juga sholat sunat tarawih, duha, istisqa, sholat gerhana matahari dan rembulan disebut, ya. Kalau mau ngikutin sholat gerhana, sebut gerhana apa nih, gerhana bulan. Jangan sholat gerhana doang, jangan sebut. Sholat istisqa, minta hujan, sebut sunatan istisqa, ya. Gimana tadi? Aman naflul mutlakun fala yajibu fihi ta'inun bal yakfi fihi niyatun fi'li sholat kama fi raqati tahiyati wal wudu'i. Adapun sholat sunnah mutlak adalah tidak diwajibkan ta'yin. Nah, sholat sunnah mutlak ini seperti apa? Dalam niat cukup dengan hanya niat melakukan sholat seperti halnya 2 rakaat tahiyatul masjid. Ya, sebaiknya disebut, ya, sesudah wudhu, istikharah, walaupun di sini bilangannya tadi jenisnya, ya. Nah, demikian juga sholat awabin. Sudah pernah sholat awabin? 20 rakaat setelah maghrib. Setelah maghrib 20 rakaat awabin menurut pendapat Syekhuna Ibnu Jiyad dan Al-Alama As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Wallaji jajami bihi Syekhuna fi fatawihi annahu la budda fiha minat ta'yini kadduha. Menurut apa yang dikuatkan oleh Syekhuna dalam fatwanya bahwa dalam niat sholat awabin itu wajib ta'yin, disebut. Sebagaimana sholat duha, disebut sholat duha, ya. Wa tajibu niyatu fardin fihi ayyafil fardin walau kifayatan au nasran wa in kana nawi sabiyan liyatamayyaja anit tafli. Dalam sholat fardu wajib niat fardu, sebut tadi ta'yinnya, namanya.
Fardu zuhur misalnya fardu Jum'ah sekalipun pendapat imamnya tengah bertasyahud. Walaupun imamnya lagi tasyahud. Wa sunnah fi niyati idafatun ila Allah Ta'ala furujan min khilafi man aujabaha waliyatahaqqaqa ma'nal ikhlas. Dalam berniat disunahkan menyertakan unsur penyandaran kepada Allah Ta'ala. Wajib tuh menyandarkan lillahi ta'alanya, wajib ya, penyandaran agar menyingkiri berselisih dengan pihak yang mewajibkan hal ini. Di samping dengan hal ini pula akan tampak jelas arti ikhlas ya, supaya ikhlas lillahi ta'ala. Usalli fardhu zuhri arba'a rakaatan mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala ya, supaya jelas. Wa ta'arudun li'adain au qada'in, disunahkan pula menyertakan unsur pengarahan. Ta'arud ya, diarahkan. Ta'arud itu dijelaskan dengan jenisnya sebagai sholat ada atau qada ya, jenis sholatnya ta'arud. Apa nih qadaan, apa wajib ya. Wala yajibu wa in kana alaihi faitatun mumasilatun lil mudati khilafan lima tamadahul asra'iyu. Disunahkan pula ta'arud tidak wajib selalu disertakan, sekalipun orang yang sholat masih menanggung hutang sholat yang sama dengan sholat yang sedang dilakukan ini. Lahirannya pendapat yang dipegangi oleh al-Azra'iyu ya. Tapi kita baiknya ya ta'arud ditasbihkan juga ya. Ditasbihkan maksudnya ditancapkan di hati niatnya ya. Niat qadaan apa sholat fardunya itu harus berbunyi. Wal asahu sihatul adai biniyatil qada'i wa aksi wa akmihi in uzira binahwi ghairin wa illa batalat qat'an. Limala ubihi, yang lebih sahih sholat ada dengan niat qada atau sebaliknya adalah tetap sah jika suasana terganggu dengan jenis kegelapan awan. Kalau tidak terganggu maka sholat tidak sah karena dianggap mempermainkannya. Jadi lihat keadaan waktunya ya, keadaan kondisinya ya. Ini memang udah liwat atau belum asar, kayaknya udah mau masuk maghrib nih gitu. Harus itu ya, harus jelas waktu juga. Wa ta'arudun listiqbalin wa adadi raka'atin lil khuruji min khilafi man aujaba ta'arada lahuma. Sunah pula ta'arud menghadap kiblat dan bilangan rokaat tuh ditandaskan. Rokaat ini disebut arba'ah, disebut ya. Sebut bilangan rokaatnya sebagai menyingkiri perselisihan dengan pihak yang mewajibkan hal itu ya. Ada yang mewajibkan, ada yang mensunahkan, gak usah pusing-pusing ya. Sekarang kan udah enak lafadznya, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati makmuman, makmuman lillahi ta'ala. Walau sakka hal ata bikamali lin niyati aula au hal nawa zuhran au asran fa in jakara ba'da tuli zamanin au ba'da ityanihi bi ruknin walau qaliyan kal qiraati batala salatuhu au qablahuma fala. Bila seseorang merasa ragu, sudahkah niat dengan sempurna apa belum?
timbul sak umpamanya, atau niat sholat asar apa sholat zuhur, ini kalau sendiri nih. Kalau berjamaah enggak dong. Mau berjamaah zuhur ya zuhur, asar ya. Ya kadang-kadang juga ada yang lupa. Ya, di waktu asar dia nyebutnya zuhur. Bisa terjadi begitu, nggak apa-apa. Tapi nah itu, kalau sak, maka jika ia ingat kembali setelah tempo yang cukup lama atau sesudah menunaikan satu rukun sholat, sekalipun yang berupa ucapan, misalnya membaca Al-Fatihah adalah batal sholatnya. Tetapi kalau ingatnya sebelum itu, sholatnya tetap sah. Tuh. Jadi jangan sampai yang masuk ke rukun, ya. Tadi sholat apa nih ya? Padahal udah Fatihah, ulangin, buru-buru. Ulangin niatnya, ya. Ulangin niatnya. Rabbana bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una wa faqina wa faqi ahlana wa qarabatina fi dinina. Allahumma dina bil huda waj'alna mimman khalaqa wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.